Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tuto Channel yang memberikan beberapa tips dan trik. Dan kali ini saya akan memberikan trik buat kalian para YouTuber yang membutuhkan viewer yang lebih banyak lagi, dan ini adalah bisa menambah para pemirsa sehingga viewernya menjadi tambah dan tayangan lebih menarik, yaitu namanya adalah timestamp, dimana timestamp itu adalah membuat segmen-segmen dalam tayangan kita itu terlihat secara terpisah. Biasanya kalau video tayangan itu panjang, maka pemirsa itu agak sungkan atau agak malas untuk mengikuti dari awal sampai menit yang terakhir. Dan salah satunya dengan cara kita terapkan timestamp di deskripsi video kita, maka akan membantu para pemirsa untuk lebih interaktif lagi. Dan ini caranya adalah dengan di deskripsi itu kita tambahkan keterangan menit-menitnya ya. Jadi ketika menit berapa sampai berapa kita berikan. Nah ini contohnya ya, menit 00 itu adalah intro, kita tulis 0.200, berarti ini dari awal, ini adalah intro. Ini harus ya, ini harus disematkan. Kalau nggak ada intro nanti tidak bisa tampil. Selanjutnya kita ketikkan menit selanjutnya pembahasannya apa. Contohnya di sini karena ini adalah ceramah pengajian, maka saya terapkan per segmen itu adalah pembahasannya. Contohnya di menit keempat detik 2 detik ke-15 ini sudah membahas mengenai contohnya ini mengenai ya niat memberikan salam. Jadi membahas tentang imam itu harus berniat ketika memberikan salam. Nanti di menit selanjutnya membahas tentang misalnya di menit ke Oke, kita ganti mungkin mulai dari awal ya, tidak langsung, karena intronya tidak panjang. Maka dari masih di menit 0, tapi detiknya nanti mungkin di detik ke 15. Nah ini tanpa spasi ya guys ya, seperti ini. Selanjutnya di menit ke 4 detik ke 15 ini membahas tentang
Misalnya di sini adalah imam diam sejenak setelah salam. Nah, ini membahasnya tentang itu. Selanjutnya di menit ke 12 detik ke 17 ini membahas mengenai makmum tidak berdiri sebelum imam berdiri, artinya tidak mendahului, sebaiknya seperti itu. Jadi tidak keluar ya, belanjak sebelum imam keluar. Selanjutnya di menit ke-14 detik 14 ini membahas imam bebas keluar dari tempat imamnya itu melalui arah yang mana saja itu boleh. Jadi bebas, tidak harus ke kanan atau harus ke kiri, tidak ada. Selanjutnya di menit ke-17 detik ke-22 ini membahas tentang imam tidak berdoa dalam doa kunut. Itu dikhususkan untuk pribadinya sendiri, itu tidak diperbolehkan. Itu untuk menit ke-17. Jadi kalian harus sangat mengetahui detail-detail waktu berapa ke berapa, menit ke berapa pembahasan di video kamu, sehingga bisa disematkan timestamp seperti ini. Selanjutnya di menit ke-20 detik ke-40 ini membahas tentang imam mengeraskan bacaan kunut ya. Jadi tidak diperkenankan bacaannya itu pelan. Menit ke-25 detik ke-7 makmum tidak mengangkat tangan. Ini bahasanya seperti itu ketika kunut. Ini hanya untuk memisahkan segmen-segmennya saja ya. Jadi di menit keberapa membahas tentang apa, menit keberapa membahas tentang apa. Lagi ini di menit ke-29 detik 23 makmum membaca akhir kunut. Menit ke-32 detik ke-36 ini membahas tentang makmum tidak berdiri sendirian ketika sholat ya. Jadi membuat shaf sendirian itu tidak diperkenankan.
menit ke 40. Nah, ini memang contoh video saya, ini video yang panjang sehingga sampai menit ke 40. Dan ini menjembatani barangkali ada yang enggan melihat tampilan dari menit awal sampai akhir, jadi hanya melihat di segmen-segmen tertentu saja, jadi bisa dilihat nanti ya. Jadi sampai di menit ke 51 ya, tanya jawab ini terakhir berarti. Nah, setelah disimpan, setelah dimasukkan di deskripsi, coba kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya keluar dari YouTube Studio. Tentunya akan lebih bagus kalau kalian itu sudah mencatat per menit-menitnya itu di tulisan sendiri, tinggal di copy paste nanti akan langsung terbentuk ya. Nah, ini bisa kita lihat di barnya atau menitan yang berjalan. Kita bisa lihat segmennya. Nah, ini dia terlihat ketika kursor didekatkan di tampilan waktu, itu akan keluar seperti ini. Jadi per segmen nanti kelihatan judulnya apa. Nah, ini memudahkan pemirsa untuk menikmati mana yang mereka sukai. Jadi tinggal pilih, sudah ada segmen-segmennya. Itu yang saya sampaikan kepada kalian semua, sehingga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menambah viewer dari channel YouTube-mu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.